Jungle. Halo, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang e-commerce yang ada di Cina. Siapa sih yang nggak kenal Cina? Cina merupakan negara dengan pasar e-commerce terbesar di dunia. Cina mempunyai pengguna internet sebanyak 500 juta dan Cina sudah menyumbang pasar e-commerce ataupun penjualan e-commerce sebanyak 50%. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang e-commerce yang ada di Cina, apa sih e-commerce? E-commerce adalah suatu kegiatan jual beli online yang mungkin lebih kita kenal seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak lainnya. Cina sudah mengalahkan Amerika Serikat. Pasar e-commerce Cina sudah mengalahkan pasar e-commerce yang ada di Amerika Serikat. Di Cina, teman-teman, sudah tidak banyak lagi pasar fisik. Mereka sudah mulai menerapkan e-commerce dengan sangat baik karena dianggap lebih praktis dan lebih membantu ketika dalam keadaan yang sibuk. Ada hal menarik lainnya. Di Cina, sudah tidak banyak lagi menggunakan kartu kredit karena dianggap itu sebagai hutang. Walaupun e-commerce yang ada di Cina sudah sangat besar, sudah sangat berpeluang untuk perusahaan luar bergabung dengan Cina, namun itu salah, teman-teman. Cina salah satu negara yang menutup internetnya. Cina berada di posisi terakhir dengan keterbukaan internet pada dunia. Bahkan Cina memblokir web-web asing yang masuk ke Cina, atau mungkin lebih diketahui dengan istilah tembok api besar. Cina membuat hal tersebut bukan tanpa alasan, tapi supaya internet yang ada di daerah mereka, di negara mereka bisa berkembang dan bisa maju. Contoh internet yang ada di Cina itu seperti Tencent, Alibaba, dan Baidu. Mereka sengaja memblokir web asing luar punya negara luar supaya internet mereka bisa lebih maju dan lebih besar. Kalau di Indonesia banyak menggunakan WhatsApp, mungkin di Cina lebih banyak menggunakan WeChat sebagai aplikasi berkomunikasi. Ada beberapa kasus lain terkait dengan e-commerce yang ada di Cina. Seperti e-commerce yang ada di Cina telah membuat Alibaba merasa tersaingi. Jadi di Cina ada suatu perusahaan ataupun media layanan jual beli online yang memiliki kejayaan yang sangat besar. Tapi selama hadirnya e-commerce Pinduoduo, kejayaan Alibaba menjadi terusik. Pada tahun 2020, e-commerce Pinduoduo memiliki jumlah pembeli ataupun pengunjung yang lebih ramai daripada Alibaba. Hal tersebut menjadi ancaman untuk Alibaba. Hal yang membuat e-commerce Pinduoduo menjadi lebih unggul dari Alibaba karena memberikan barang yang lebih murah. Karena sistem dari e-commerce Pinduoduo tersebut mengajak teman. Ketika kita banyak mengundang teman, maka harga barang yang akan dibeli menjadi lebih murah. Seperti sistem mengajak komunitas membeli barang secara online. Jadi barangnya dipesan terlebih dahulu. Jika makin ramai orang yang bergabung memesan barang, maka harga barang tersebut menjadi lebih murah. Jadi penerapan e-commerce-nya sudah semakin maju dan semakin mendapatkan perhatian yang baik di daerah Cina tersebut. Kasus selanjutnya yaitu memanfaatkan e-commerce di pasar lokal dan mencakup situs web B2 terkemuka. Cina adalah pasar e-commerce terbesar secara global, menghasilkan hampir 50% transaksi dunia. Menurut eMarketer, transaksi retail online Cina mencapai lebih dari 710 juta pembeli digital. Cina menjadi pasar terbesar untuk e-commerce dengan pendapatan sebesar 1,5 triliun, menempatkannya di depan Amerika Serikat, Taobao dan teman Alibaba. Pangsa pasar 50,8%, diikuti oleh JD.com 15,9% dan Pinduoduo 13,2%. Adalah platform domestik yang mendominasi pasar e-commerce Cina. Platform lain termasuk Kuala, Buku Merah Kecil, Alibaba, Suning, Dianping, Gom, Fishshop,
Yuhandian, Dangdang, Mujige, dan Jume. Memiliki pangsa pasar yang besar, pemilihan platform saat ini sangat dinamis dan sangat bervariasi tergantung pada sektor, target pasar dan wilayah negara. Alih-alih membangun kehadiran di China untuk menjual secara online, perusahaan Amerika Serikat dapat memilih untuk menggunakan e-commerce lintas batas untuk menjual produk dari luar negeri. Impor dan ekspor secara niaga lintas batas Tiongkok naik 15% tahun ke tahun menjadi 273 miliar pada tahun 2021. Baik, untuk kasus selanjutnya yaitu kasus yang terkait tentang e-commerce Cina memunculkan pola baru yaitu untuk tingkatkan konsumsi. Di Cina, pola konsumsi baru yaitu berkembang di sektor e-commerce Cina yaitu ketika adanya platform media sosial, yaitu mereka menawarkan layanan berbelanja daring yaitu khusus untuk menarik lebih banyak konsumen. Secara tradisional, sebelum adanya platform media sosial, mereka pertama-tama ketika ingin memesan barang, mereka mencari dahulu barang yang akan ingin dipesannya, kemudian baru memesan melalui platform secara daring. Tetapi ketika adanya platform media sosial ini, mereka menciptakan cara lain untuk mengikat lebih banyak konsumen, yaitu mereka menggunakan pola baru ini, yaitu dengan mode interest. Dalam mode interest ini, mereka menciptakan melalui video pendek dan e-commerce, dan dalam mode interest e-commerce ini, yaitu para pengguna, mereka menampilkan sebuah video yang mereka ingin tampilkan dalam sebuah video, yaitu yang memperkenalkan barang yang secara menarik untuk memikat pelanggan. Ketika konsumen tersebut menonton video yang mereka tawarkan, kemudian jika ada yang tertarik ingin memesannya, mereka hanya dengan mengetuk layar, mereka dapat melompat ke halaman web yaitu berbelanja untuk membeli barang yang ditampilkan dalam video tersebut. Bahkan dalam mode interest e-commerce ini tidak mengabaikan kualitas barang, tetapi justru membangkitkan minat pengguna barang tersebut. Dalam berkat mode ini, pada tahun 2022 yang berbelanja pada platform media sosial meningkat 69%, sedangkan yang berbelanja juga meningkat 76%. Maka dengan adanya mode baru mode interest ini di Cina, bahkan mereka lebih banyak menarik konsumen dan bahkan meningkat secara tahun ke tahun. Kasus selanjutnya yaitu e-commerce di Cina yang mempunyai teknologi yang canggih. Salah satu e-commerce di Cina yang bernama JD.com, mereka mengumumkan bahwasanya mereka akan mengeluarkan produk bergaya ChatGPT atau chat generatif pre-trained transformer. ChatGPT ini yaitu chat yang berbasis teknologi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan yang melakukan interaksi terhadap penggunanya melalui pesan teks. Biasanya manusia melakukan interaksi secara otomatis, namun pada ChatGPT ini mereka melakukan interaksi dalam bentuk pesan teks. ChatGPT ini merupakan produk yang dikembangkan oleh startup OpenAI yang berbasis di San Francisco. Melalui chatbot ini, para pengguna dimungkinkan untuk melakukan interaksi secara otomatis sebagaimana layaknya interaksi otomatis antara manusia dengan manusia yang lainnya. Fakta menariknya adalah perusahaan Microsoft merupakan investor terbesar untuk ChatGPT ini yang mungkin mengumumkan teknologi tersebut untuk dapat diintegrasikan dengan mesin pencari Bing atau Web Edge. Nah, ketika muncul di berbagai platform, popularitas ChatGPT ini akan meningkat. Dengan meningkatnya ChatGPT tersebut, hal ini akan dilirik oleh perusahaan raksasa teknologi lainnya yang kemudian akan mendorong mereka untuk memproduksi hal yang sama. Selanjutnya, ada strategi sistem informasi manajemen yang diterapkan pada kasus. Terdapat 4 strategi. Strategi yang pertama yaitu multinasional.
strategi ini memusatkan keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara lain. Yang kedua, waralaba. Produk ini diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kali di negara asal. Tetapi, untuk alasan khusus terhadap produk, tentu harus disesuaikan dengan persen di luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, pertimbangan platform teknologi. Dan yang keempat, kembangkan strategi perusahaan untuk persaingan global. Dan juga terdapat faktor-faktor yang menghambat perusahaan untuk mendirikan e-commerce di Cina. Antara lain, yang pertama, karena Cina memiliki versinya sendiri dari banyak yang populer bisnis e-commerce asing, seperti Weibo, Twitter, YouTube, WeChat, Facebook, dan TripOrbit lainnya. Yang kedua, e-commerce di Cina juga menggantikan belanja dari pasar fisik ke pasar digital internet, yaitu melalui media sosial. Yang ketiga, e-commerce juga telah memberikan konsumsi digital kepada Tiongkok. Yang keempat, faktor adanya tembok api besar dari Cina kombinasi undang-undang dan teknologi. Yang terakhir, karena faktor Cina memiliki berbagai situs web domestik. Terdapat 5 tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global. Di antaranya, 1. Menyetujui persyaratan penggunaan umum. 2. Memperkenalkan perubahan proses bisnis. 3. Koordinasi pengembangan aplikasi. 4. Koordinasi software rilis. 5. Penggunaan lokal mendorong untuk mendukung sistem global. Ada beberapa strategi e-commerce efektif yang dapat dilakukan untuk menciptakan e-commerce. Antara lain, yang pertama, mengenali pasar yang dituju. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Yang ketiga, memberikan pelayanan ekstra. Yang keempat, kualitas produk harus stabil. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selain kasus e-commerce yang sudah mulai membesar di Cina, Indonesia juga menjadi negara yang sudah menggunakan e-commerce dengan sangat baik. E-commerce sudah ada di Indonesia sejak tahun 1993 dan mulai banyak toko pasar-pasar e-commerce-nya pada tahun 2000-an. Salah satu pasar e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Shopee. Siapa yang tidak mengenal Shopee? Pada tahun 2022, lebih tepatnya Oktober 2022, Shopee mendapat 179 juta kunjungan, dan pada Desember 2022 naik menjadi 191 juta kunjungan. Itu merupakan hal yang sangat perkembangan yang sangat pesat. Shopee mulai mendapatkan kemajuan yang besar, yaitu pada masa pandemi COVID-19, karena pada saat itu semua masyarakat terpaksa harus melakukan transaksi jual beli secara online karena memang dilarang untuk keluar. Di Jakarta, teman-teman, orang-orang sudah mulai melakukan e-commerce, sudah melakukan transaksi secara online. Bahkan ada beberapa restoran ataupun tempat makan yang tidak menerima lagi uang cash. Mereka semuanya serba QRIS, kartu debit, karena semuanya lebih mudah dengan menggunakan media online. Sudah lebih memudahkan daripada harus membawa dompet yang banyak. Pada saat ini yang menjadi kendala di Indonesia yaitu tenaga-tenaga seperti coding, itu masih kekurangan di Indonesia. Itu yang menjadi tantangan e-commerce Indonesia tidak bisa sebesar Cina. Mungkin selanjutnya untuk kedepannya bisa, asalkan terus ditingkatkan. Adapun rencana aksi strategi pada sistem informasi yaitu dibagi beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu ada analisis target, goal, dan masalah ataupun problem. Adapun tahapan kedua yaitu perencanaan strategis analisis SWOT. Critical Success Factor adalah bentuk aktivitas perusahaan yang memiliki pengaruh kuat terhadap kemampuan perusahaan itu sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
tahapan ketiga, yaitu tahapan perencanaan strategi sistem informasi. Tahapan perencanaan strategi sistem informasi itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada top-down clarification, menggambarkan urutan secara bertahap dari penganalisan strategi bisnis dan merupakan tujuan yang akan dicapai strategi tersebut. Metodologi yang direncanakan kerja yang berasumsikan tujuan akhir perusahaan akan menjadi pedoman dalam pemecahan masalah yang akan timbul sebagai akibat perencanaan sistem strategi dan menitik beratkan pada critical success factor. Isi yang dibutuhkan metodologi adalah 1. Mudah dipahami dan digunakan manajer ini dan manajer umum. 2. Dapat menangani berbagai ragam strategi bisnis. Yang ketiga, ada tidak banyak menghabiskan waktu dan sumber daya. 4. Tidak diulang jika keadaan akhirnya berubah. 5. Ada mengarah pada kebutuhan sistem informasi dan bukan spesifikasi detail. Tahapan kedua yaitu bottom-up evaluation. Analisis yang harus dilakukan perusahaan untuk memahami dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam perusahaan tersebut sebelum memulai dan memperbaharui sistem informasi. Analisis tersebut akhirnya akan menilai sistem yang ada lebih baik dihilangkan, diperbaharui kembali, ditingkatkan, dan dipertahankan. Ketiga, ada tingkat inside out innovation. Analisis untuk mengidentifikasi peluang yang dapat diberikan teknologi informasi. Peluang tersebut harus memberikan keuntungan yang kompetitif atau membuat strategi baru bagi perusahaan. Tahapan selanjutnya yaitu alat bantu perencanaan strategi informasi. Yang pertama ada matriks. Matriks ini biasanya menunjukkan berbagai macam informasi, mulai dari laporan untuk para manajer, sistem pengambilan keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Yang kedua ada diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram (ERD). Diagram relasi entitas ini biasanya dibuat berdasarkan wawancara dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan prosedur kerja yang mendasar pada perusahaan. Yang ketiga, ada diagram aksi atau action diagram. Diagram aksi ini biasanya menggunakan tanda kurung bertingkat untuk menunjukkan hierarki, sistem program, dan pembuatan spesifikasi. Biasanya objeknya adalah tujuan, critical success factor, dan proses unit organisasi.